Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saat ini kita masuk dalam topik pembelajaran pertumbuhan sebagai makhluk sosial. Dewasa dalam aspek sosial berarti mampu bersosialisasi dengan baik dan benar, serta menempatkan dirinya sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan setiap orang. Hubungan yang baik ditandai dengan terbangunnya komunikasi dua arah. Sikap saling menghargai, menerima, dan mengakui. Dapat menempatkan diri dalam situasi apapun dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia berada. Dalam hubungan sosial diperlukan sikap peduli dan saling mendahulukan kepentingan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa sesamanya. Ciri pribadi dewasa dalam aspek sosial yaitu 1. Ingin mengikuti gaya temannya. 2. Memiliki sopan santun dan tata krama. 3. Tidak tergantung orang lain. 4. Dapat menyesuaikan diri terhadap hal yang tidak bisa diubah. 5. Menerima dan memenuhi tanggung jawabnya. 6. Kepuasan terbesarnya adalah membuat orang lain bahagia. Perasaan simpati kepada orang lain terhadap seseorang atau hal yang paling tidak ia sukai sekalipun merupakan ciri kedewasaan secara sosial. Ini menunjukkan tingkat kepedulian sosial yang tinggi. Saat ini banyak kita jumpai slogan atau kotak-kotak bertuliskan peduli sosial atau aksi sosial. Terlepas dari apapun motif gerakan-gerakan tersebut, pada dasarnya manusia memiliki keinginan melestarikan kehidupan sosialnya. Ketika salah satu anggota masyarakat tertimpa musibah, ketika tetangga kita merayakan kebahagiaan dalam pernikahan atau menyambut kelahiran bayinya, kita pun turut merasakan kesedihan atau kegembiraan mereka, bahkan turut berpartisipasi melalui tindakan. Orang dewasa dalam aspek sosial juga akan menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya dengan saling memahami adanya perbedaan, saling menerima kekurangan, dan menghargai kelebihan orang lain. Dalam hubungan sosial dibutuhkan sikap simpati, empati, dan solider. Simpati artinya kasih, rasa setuju, dan rasa suka. Perasaan simpati adalah keikutsertaan merasakan perasaan senang atau kesusahan orang lain. Simpati juga merupakan bentuk kedekatan sosial ketika seseorang mendukung atau membela orang lain dengan memahami perasaan orang yang didukung atau dibela. Empati merupakan keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok tertentu. Istilah empati melingkupi banyak hal, mulai dari peduli kepada orang lain, lalu menciptakan keinginan menolong, mengalami perasaan yang sama dengan perasaan orang lain, kemampuan mengetahui yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Tetapi empati bukanlah rasa kasihan, sedangkan solider adalah sifat satu rasa, senasib, atau perasaan setia kawan.
Sikap-sikap inilah yang akan mendorong lahirnya rasa toleransi dalam hidup bersama orang lain. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dalam Perjanjian Lama, kisah persahabatan Yonatan dan Daud sangat baik dijadikan teladan. Mereka saling mengasihi tanpa mempedulikan perbedaan latar belakang. Kasih adalah prinsip utama dalam bersosialisasi dengan orang lain, sehingga kita dapat berbagi, menerima, menghargai, dan membangun satu dengan yang lainnya. Demikian materi pelajaran kita, pertumbuhan sebagai makhluk sosial. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.